Halo guys, balik lagi sama gue Effendi, si youtuber cupu. Nah, kali ini gue antusias banget ya, karena brand Poco balik lagi dengan senjata pamungkasnya dia nih. Dengan smartphone di harga kisaran 3 juta, dan speknya yang wah banget nih. Dan satu lagi, ini bukan HP yang rebrand dari HP lain loh, jadi pasti seru banget. Penasaran kayak apa? Sewah apa? Langsung aja yuk kita ke kontennya. Cus! Yes, Poco X3 NFC nih. Jadi gue beli HP ini di Shopee Singapura ya, seharga 299 Singapura dolar nih. Dan ini harga early bird-nya ya, harga normalnya itu sekitar 329 Singapura dolar. Jadi ini untuk yang varian 6GB RAM dan 64 storage-nya nih. Dan kalau di rupiahnya sekitar 3 jutaan lah. Dan dia punya satu varian lagi yang 6GB RAM dan 128GB storage-nya. Nah, untuk boxnya sama ya kayak Poco F2 Pro, nuansa hitam kuning. Samping kanan kiri ada tulisan Poco X3 NFC sama tulisan with easy access to bla 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 bla. Nah, untuk warna yang gua ambil itu cobalt blue, dan satu lagi dia punya warna yang namanya shadow gray nih. Dan waktu kita buka boxnya, langsung disambut dengan kotak kuning yang isinya SIM ejector, buku petunjuk, garansi, sama casingnya nih. Dan casingnya lumayan elastis ya di sini. Terus kita juga dapat kabel chargeran Type A ke Type C, dan kepala chargerannya itu sendiri yang 33 watt fast charging. Lanjut kita ke HP-nya itu sendiri nih. Kayak biasa ya, ada tulisan-tulisan speknya kayak chipset, baterai, kamera, dan lain-lain. Nanti kita bahas lebih lanjut deh. Nah, langsung aja kita ke ritual buka plastiknya. Nah, impresi gue waktu pegang HP ini lumayan gede ya, dan dia juga tebel nih, sekitar 9,4 mm. Sebenarnya wajar sih ya, karena emang baterainya juga yang gede sih dia. Terus kalau dilihat tulisan Poco yang gede di belakangnya, gue masih berasa nggak biasa ya, agak norak nggak sih? Cuman nggak tahu deh kalau udah pakai beberapa lama. Tapi untuk cahaya pelangi yang nongol-nongol pas gue gerakin itu, keren sih, gue demen ini. Terus HP ini punya layar LCD 6,67 inch Full HD Plus ya, dengan dot display nih. Terus kacanya udah dilindungi sama Gorilla Glass 5, terus belakangnya plastik sih. Frame-nya itu aluminium atau metal gitu deh, dan udah ada screen pelindung bawaannya. Untuk sisi kanan HP ini dia ada power button yang merangkap jadi fingerprint sensor, dan volume button di atasnya. Terus sisi kirinya dia ada SIM card, dan ini dual SIM card hybrid ya. Maksudnya kalian pilih nih slot keduanya mau diisi SIM card lagi atau micro SD. Terus di bagian atasnya ini dia ada IR blaster, terus ada mic sama kalau nggak salah nih kayaknya speaker sih. Terus di bagian bawahnya dia punya 3,5 headphone jack, terus ada colokan Type C, mic sama speaker yang udah stereo nih. Buat hasil suaranya nanti kita coba tes deh gimana, keren apa enggak. Oh iya, kalau kalian lihat ini kamera bumpnya lumayan tebel ya, ada kali sekitar 2 mm. Dan satu lagi nih, dia udah tahan cipratan air dan debu ya, udah IP53 nih. Nah, langsung kita ke spesifikasi HP ini nih. Jadi untuk HP ini dia udah dibekali dengan chipset barunya si Snapdragon 732G nih. Dan Poco X3 ini yang pertama kali lo pakai chipset ini. Terus untuk baterainya itu dia 5160 mAh ya, dengan fast charger 33 watt. Dan Poco klaim dia bisa isi 62% dalam 30 menit dan 100% dalam 65 menit loh. Wow, lumayan cepet juga. Terus dia punya 6GB LPDDR4X RAM ya, terus 64 dan 128GB UFS 1.2 storage-nya nih. Terus dia juga udah punya liquid cool teknologi 1.0 plus. Dan terakhir sesuai dengan namanya, dia udah punya NFC loh. Dan terus waktu gua nyalain udah langsung disambut dengan MIUI 12-nya nih. Terus pas gua cek storage-nya, dia ternyata udah keisi 19,7GB. Dan ini nih yang menarik, secara default 120Hz refresh rate-nya udah aktif loh. Dan emang mulus banget sih scrollingnya pakai 120Hz ini. Jadi hampir sama experience gua waktu pakai Mi 10 Ultra. Terus untuk benchmark Antutunya itu gua dapat skor 280.000 loh ya. Dan Geekbench 571 untuk single core dan 1770 buat multicore-nya nih. Lumayan oke ya untuk skor di HP harga sekitaran 3 juta ini. Terus buat pecinta Gcam, gue udah cek nih kamera to API-nya ini udah level 3 ya. Terus ada satu fitur favorit nih dari gue, yaitu LED notification-nya. Apa yang bikin keren? Nah, kalau kalian lihat di sini, dia taruh LED-nya itu di speakernya ya. Beuh, keren banget. Agak kecil sih, tapi gue demen nih. Ini unik banget.
Nah, untuk speaker stereonya ini lumayan bagus ya. Memang bukan yang terbaik, tapi kalau dibandingin sama speaker yang masih mono, ini sih udah enak banget buat didengar. Untuk fingerprintnya itu standar lah ya, nggak terlalu cepet-cepet amat sih. Nih, coba kalian lihat. Gue coba gaming di HP ini dengan mainin PUBG nih. Dan untuk grafiknya itu dia dapat yang HD ya. Untuk frame rate-nya itu bisa sampai ultra kalau grafiknya di smooth sama balance. Terus untuk gaming smooth ultranya itu sendiri gue main nggak ada masalah ya. Gue main sekitar 15 menitan dan sejauh ini oke-oke aja sih. Jadi kayaknya Snapdragon 732G ini bukan kaleng-kaleng ya. Kalian patut nih buat mempertimbangkannya. Lanjut kita ke kameranya nih. Untuk kamera spesifikasinya itu, jadi dia punya 64 megapiksel main kamera dengan Sony IMX682 loh. Terus dia ada 13 megapiksel ultra wide dengan jarak pandangnya itu 119 derajat. Terus dia punya lagi 2 megapiksel makro. Terus dia punya lagi 2 megapiksel depth dan 20 megapiksel selfie kamera di depannya. Cuman sayangnya HP ini nggak punya optical image stabilization ya di kamera-kameranya. Terus untuk aplikasi kameranya ada apa aja? Kalau kalian lihat dia itu punya yang Pro Mode nih. Dan di sini nggak cuma foto loh, tapi dia udah juga bisa video buat promotnya. Mantap. Terus untuk videonya dia sendiri, dia bisa rekam sampai 4K 30 fps ya. Dan untuk kamera depannya maksimal rekam 1080p 30 fps. Dan dia juga ada makro di sini. Untuk foto standar ya, dia ada AI, HDR, filter atau beauty, Google Lens, sama makro juga nih. Terus ada portrait sama more. Dan untuk more-nya itu dia ada banyak fitur-fiturnya ya. Salah satunya front and back, clone, slow-mo, sama time-lapse nih. Oh iya, dan dia juga punya night mode loh di HP ini. Keren. Yo guys, ini hasil video kamera belakang. Kalau gue lihat sekilas lumayan stabil sih. Oh ya, ini resolusinya 1080p ya. Kalau ini untuk hasil kamera depannya ya, kayaknya lumayan stabil ya, nggak terlalu gempa yang parah banget. Ada sih goyang. Dan mic-nya juga nih, kayaknya lumayan oke untuk mic, hasil suara mic-nya. Wah, nggak gue sangka ternyata hasil fotonya bagus-bagus ya guys. Dan buat night mode-nya, nanti aja deh di next video ya. Untuk HP-nya itu sendiri sih overall udah lengkap banget ya. Jadi dia punya 120Hz, terus baterainya yang gede, layarnya yang luas, chipsetnya Snapdragon yang baru 732G, keren. Terus juga dia udah punya NFC. Jadi sih lengkap banget ya. Cuman buat gua satu nih agak kurang srek, yaitu dia nggak ada optical image stabilization-nya. Karena buat gua pribadi kan gua suka bikin video-video nih dari HP. Jadi kalau nggak ada ini jadi agak gempa-gempa gitu. Cuman kalau dilihat lagi dari harganya, ya udah deh, tutup mata aja. Terus pertanyaan selanjutnya adalah bakal keluar nggak sih di Indo? Nah, gue berani bilang sih pasti keluar di Indo ya. Cuman pertanyaannya kapan? Nah, gue nggak bisa jawab nih. Jadi kalian coba aja DM IG-nya Kokoh Alvinse tuh. Jangan YouTuber cupu ya. Ingat, beda orang, beda nasib. Cuman mirip aja. Yaudah, segitu dulu aja videonya. Kalau ada yang kurang, nanti kalian kabarin aja ke gue ya. Ntar gue bikinin di video reviewnya. Like dan share video ini. Jangan lupa di subscribe. Yaudah, bye-bye. Salam ekstrim. Nah, terus gue lanjut main di... Nah, terus gue langsung lanjut di gamingnya nih. Dan gue